Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan Ustadz Hero terkait tentang Idul Adha, juga tentang berkurbannya. Begitu langsung saja kita sapa narasumber kita yaitu Ustadz Hero. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi Ustadz, lagi. Iya. Iya, Ustadz langganan kita, Ustadz favorit kita di Mukhtalifun Alwan. Iya. Jadi Ustadz, kita lanjut pembicaraan kita lalu Ustadz ya, Iya, tentang kurban. Nah, boleh Hakim sampaikan fenomena ya Ustadz ya, tentang berkurban ini. Jadi gini Ustadz, ketika musim batu aki, orang berbondong-bondong beli batu aki, bahkan dengan harga yang nggak masuk akal. Ya, fantastis. Bahkan yang nggak suka pun jadi beli, gitu Ustadz ya. Terus musim sepeda, orang berbondong-bondong beli sepeda, juga begitu, dengan harga yang berkali-kali lipat mahalnya. Yang nggak suka bersepeda pun awalnya jadi beli sepeda. Tapi lucunya Ustadz, ketika musim kurban, orang juga berbondong-bondong beli tusuk sate Ustadz, beli arang, nggak berbondong-bondong berkurbannya justru Ustadz. Wah ini ya mau nggak mau, suka dan nggak suka ya memang inilah yang Hakim rasa ya Ustadz ya. Mungkin ya di sejauh Hakim lihat aja lah gitu kan. Mungkin di daerah Ustadz mungkin enggak ya kan. Tapi Hakim rasa itu Ustadz. Kok apa ya? Kok nggak ngikut trennya gitu. Kok nggak berlomba-lomba berkurban cari yang, kalau dari pembicaraan kita kemarin, satu tapi yang terbaik. Wah, kenapa nggak itu? Kenapa malah berbondong-bondong mikir mau diolah jadi apa ya? Wah, bukan mikir untuk apa ya, gimana biar bisa berkurban. Nah gitu Ustadz. Mungkin ya bolehlah direspon Ustadz tentang itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini bukan fenomena baru ya. Oh, jadi bukan baru-baru aja Ustadz ya? Bukan, ini ya? Sejak dulu juga udah terjadi seperti ini. Tapi memang di beberapa wilayah banyak masyarakat yang memang masih antusias. Alhamdulillah. Tapi walaupun antusias, ya kalau saya katakan masih belum maksimal sih gitu. Iya. Nah, hal ini disebabkan karena satu diantaranya bahwa apa ya, ada perbedaan pendapat pada ulama mengenai hukum berkurban. Hukum berkurban. Iya. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunat muakkad. Sebagiannya lagi berani mengatakan wajib. Wajib. Iya. Dengan landasan ayat yang sama dan hadis yang sama. Oh, tapi bisa penyimpulan yang berbeda. Iya, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Gitu. Bahwa yang menjadi dasar atau ayat dasar kajian kurban, satu diantaranya adalah pada surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Iya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, dari ayat itu sebagian ulama mendefinisikan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Iya. Alasannya pada ayat itu dikatakan fasholli, maka sholatlah. Ya kan? Rabbika wanhar. Nah, bentuk lafaz sholat di situ dan nahar di situ sama-sama kalimat perintah. Oh, amar ya Ustaz? Iya, amar. Nah, dalam Al-Quran ketika Allah yang mengamar itu hukumnya wajib. Oh, iya. Nah, sebagian ulama mendefinisikan seperti itu. Itu alasan pertama. Yang kedua digandengkan dengan lafaz sholat. Oh, berpasangan ya Ustaz? Iya. Jadi digandengkan dengan lafaz sholat dengan bentuk yang sama plus dengan kata penghubung atau harfun waw yang dia menunjukkan kesetaraan. Oh, sama levelnya? Iya, sama levelnya. Nah, sebagian mengambil dari situ bahwa itu menjadi wajib. Wajib. Gitu. Iya. Kemudian ada hadis dari Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, dalam kitab hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'ah, siapa saja yang diberi kelapangan
untuk berkurban, walam yudahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabana musallana. Maka hendaklah dia tidak mendekati tempat sholat kami. Nah, ini sesuatu yang sangat, apa ya, kalau saya katakan cukup keras peringatan dari Rasul ini. Benar. Kenapa? Masjid itu orang kafir aja masuk boleh. Boleh ya Ustaz? Boleh. Datang orang kafir masuk ke masjid, mau bertemu Rasul, didakwahi Rasul, nggak ada masalah. Tapi orang yang punya kesempatan, punya keluangan rezeki, dia tidak berkurban, kata Rasul, jangankan masuk, dekat aja nggak boleh. Wah. Iya. Itu. Fala yaqrabana musallana. Jangan, hendaklah dia tidak mendekati. Kata koroba yang kemarin kita bahas. Ya, jangan so akrab dengan masjid kami, dengan musola kami. Nggak usah dekat-dekat. Minggir sana. Sebenarnya nggak boleh ke situ. Ya, kalau bahasa kasar kan begitu. Minggir sana, nggak usah sini. Sama dengan ente bukan bagian dari kami. Nah, berdasarkan hadis itu menjadi penguat bahwa kurban itu kedudukannya wajib. Yang berpendapat wajib tadi itu landasannya Ustaz ya? Iya. Oke. Nah, tapi yang berpendapat sunat itu juga sama. Menggunakan ayat dan hadis yang sama? Iya, hadis yang sama. Nah, dengan ayat yang sama, kan belum tentu kalau dihubungkan dengan harfun wawu itu dia menjadi setara. Karena ada contoh lainnya juga tidak setara, gitu. Pakai hadis itu juga tadi, kan bukan berarti wajib, kan Rasul tidak katakan wajib. Itu hanya bentuk peringatan. Iya, benar. Ada satu hadis lagi bahwa Rasul selama dia di Madinah itu tidak pernah tidak berkurban sepanjang hidupnya. Bicara sunnah, itulah sunnahnya Ustaz ya? Iya. Nggak pernah nggak berkurban ya? Iya, nggak pernah nggak berkurban. Yang bicara wajib juga pakai hadis yang sama. Kalau memang sunnah, kenapa nggak ditinggalkan Rasul? Iya. Dilakukan setiap tahun. Benar. Nah, ini sehingga menjadi sebuah hukum yang kalau dibilang menjadi furu'iyah, sesuatu yang jadi diperdebatkan di luar sana. Benar tentang hukumnya tadi. Nah, lantas bagaimana kita sebagai umat menyikapi? Terlepas dari apakah itu wajib atau sunat. Bahwa perintah itu ada. Iya. Bahwa itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Iya, benar. Bahkan aplikasinya lagi pada zaman Ibrahim alaihissalam. Iya, benar. Yang jelas-jelas, ya kalau bahasanya waktu itu perintah itu masih lanjut sampai hari ini, masih sanggupnya kita nyembelih anak kita. Kan artinya sudah keringanan untuk diganti dengan hewan kurban. Betul. Nah, artinya sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk mengakbarkan Allah. Sekali lagi sebagai hamba Allah, ya, yang taat kepada perintah Allah, atau minimal sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Al-Khaliq, semestinya berakhlak, betul. punya etika lah ke Allah. Iya. Setahun sekalinya. Iya. Setahun sekali, bukan setiap bulan. Iya kan? Iya, benar. Artinya, kalau mau kita sikapi dengan takwa, maka tidak ada kemustahilan untuk kita tidak berkurban. Pasti bisa. Dengan takwa ya Ustaz? Iya, bahkan miskin sekalipun bisa. Miskin sekalipun bisa. Iya, maka ada ulama yang mengatakan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Iya. Dia mengatakan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Tapi wajib bagi yang mampu. Ada ulama yang mendefinisikan seperti itu. Ada ya. Nah, lantas kalau wajib bagi yang mampu, pertanyaannya, apa ada yang tidak mampu kurban kalau disikapi dengan takwa? Asal dengan takwa Ustaz? Iya. Nah, kenapa kita katakan dengan takwa? Karena di dalam Al-Quran 22:37. Surah 22. Surat ke-22. Ayat 37. Ayat 37. Al-Hajj Ustaz ya? Ya, surah Al-Hajj ayat 37 kalau nggak salah 37. Bisa dibacain ya Ustaz ya? Ya, boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walaki yanalahu taqwa minkum. Ya, cukup. Itu di ayatnya. Ya kan? La
yanalullah luhumuha. Ya. Sesungguhnya tidak sampai kepada Allah dagingnya. Dagingnya. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan daging. Daging itu nggak sampai. Oh, bukan apa ya? Bukan Jadi persembahan ya, jadi ya bukan persembahan. Jadi bukan kita nyembelih kurban lantas dagingnya sampai ke Allah, tidak. Dagingnya nggak sampai ke Allah. Dagingnya sampai ke dapurnya itu kita masak, kita makan. Ke perut kita yang ujungnya. Iya kan? Iya benar. Kemudian wala dima'uha. Juga bukan darahnya. Darahnya juga nggak sampai ke Allah. Iya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Namun, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kalian. Takwanya. Jadi substansi dari kurban itu adalah takwa. Maka kalau kurban nggak pakai takwa, jadi nggak punya nilai. Apa contohnya? Nah karena kaya, dia kurban. Ya karena ada uang aja gitu. Di mana takwanya? Oh, karena punya Ustaz ya? Iya, karena punya. Terus apakah darahnya sampai? Apakah dagingnya sampai? Tidak. Apakah dibarengi dengan takwa? Wallahu a'lam. Kalau dia takwa sampai kepada Allah. Kalau dia tak takwa. Sementara takwa kita artikan kemarin teliti, penuh perhitungan gitu Ustaz ya. Cermat. Iya betul. Nah, saya contohkan. Kalau kita cermat, nggak ada alasan untuk tidak mampu berkurban. Simpel aja. Misal nih, kita pakai cara yang gampang aja. Kita nabung sesuai dengan waktu sholat. Nabung sesuai waktu sholat? Ya. Sholat subuh 1.000. Zuhur 1.000. Asar 1.000. Maghrib 1.000. Isya 1.000. Berapa sehari? 5.000. 5.000. Nggak usah satu keluarga nabung. Kepala keluarga aja. Si bapak aja ya? Si bapak aja. Ibu, anak nggak usah. Pakai itu aja. Satu hari? 5.000. Satu bulan? 10, 50, 150. 150.000. Setahun? Setahun 150, 1 juta? setengah. Ya, 1,6. 1.800.000 rupiah. Berapa nilai kurban? Kalau kambing sekitar gitu loh Ustaz, 1,8. Cukup kan? Dari 1.000 ya Ustaz? Iya. Itu kalau takwa. Oh iya benar. Itu kalau takwa. Nah tapi kalau nggak takwa, maaf nih. Maka, maaf bagi yang perokok ya. Iya. Maka bagaimanalah akhlaknya kepada Allah. Dia merokok satu hari, habis satu bungkus 20.000. Iya. Tapi tak mampu berkurban. Punya muka di hadapan Allah mengatakan tidak mampu berkurban hanya 5.000 satu hari. Etika Ustaz ya? Iya. Lagi ya? Wah. Beretika. Yang 5.000 tadi bisa Ustaz ya? Bisa. 1 tahun ya? Apalagi yang 20.000 ya? Jajan anak berapa? Iya benar. Lebih dari 5.000 Ustaz. Oh lebih. Apalagi punya anak 3 yang sekolah sehari iya, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Sehari menghabiskan untuk anak bisa 50.000 lebih. Iya, tapi iya, 5.000 untuk kurban nggak sanggup. Takwa nggak? Iya benar. Ini yang dinilai oleh Allah. Takwanya tadi. Iya. Di sela-sela susahnya dia sisihkan 1.000 setiap sholat. Atau 5.000 seharinya. 1.800.000 dalam 1 tahun. Cukup. Dapat, iya. Mungkin gini ya Ustaz. Karena nggak bisa dipungkiri juga namanya sudah jadi kebiasaan lah merokok itu Ustaz ya. Mungkin nggak merokok, tapi barangkali bisa dikurangi Ustaz. Iya. Iya kan? Sehingga ya minimal dari mungkin 1 bungkus jadi setengah bungkus. Jadi kan ada 10.000 yang disisahkan nih. Iya. Ustaz ya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka berhenti merokok, bukan itu. Ya, itu terlepas dari mereka lagi lah ya. Benar. Nah artinya kalau untuk rokok 20.000 sehari sanggup. Masa iya sih yang hanya 5.000 sehari. Kalau berat mengeluarkan 5.000, maka keluarkan 1.000 rupiah per waktu sholat. Selesai. 1.000 juga nggak terasa Ustaz ya? Ya nggak terasa. Receh Anggap aja itu uang parkir. Iya benar. Parkir pun 2.000 Ustaz. Parkir pun 2.000. Anggap uang numpang kencing. Hari ini kencing pun bayar. Iya benar. 2.000, 3.000. Iya kan? Iya. 5.000 setahun dapat ya Ustaz? Dapat. 1.000 sehari. Itulah takwa. Justru itu yang dinilai perjuangannya itu, takwanya itu. Di sela-sela rezekinya yang terbatas, dia sisihkan 1.000 rupiah setiap waktu sholat. 5.000 sehari.
150.000 sebulan, menjadi 1.800.000 setahun. Wah. Berarti bukan karena mentang-mentang ada uang terus, ya udah kurban. Oh, enggak. Feelingnya kayaknya nggak terasa. Nggak terasa, nggak punya feeling itu pasti. Feelingnya karena punya uang aja. Iya benar. Karena kalau kita baliklah ke apa ya, peristiwa kurban dari Adam dulu kan gitu. Yang terkesan sepele justru yang ngasih hasil ladangnya banyak, tapi nggak ada feeling apa-apa. Ya udah karena disuruh udah kasih aja. Ternyata itu yang jelek, yang nggak layak jual segala macam. Sementara satu dengan feeling apa ya, memberi ini karena ke Allah nih harus yang terbaik ini. Kita nggak bicara kuantitas berapa banyak, tapi bicara yang terbaik yang aku punya. Maka hewan peliharaan itulah kambing itu ya, atau iya kambing ya kita itu yang diberikan karena itu yang terbaik yang dia punya. Dan dari apa namanya segitu banyak hewan ternaknya itu yang terbaik yang dikasih. Nah gitu juga kan di masa Ibrahim, Ustaz. Anaknya bahkan. Nah yang sudah dinantikan selama bertahun-tahun. Nah ternyata gitu diperintah Allah. Nah ini kan feeling apa ya, memberikan yang terbaik juga karena amar Allah segala macam. Jadi bukan karena mentang-mentang, Ustaz ya. Nah jadi sejarah menunjukkan bahwa kurban itu memberikan yang terbaik. Iya benar-benar. Dengan takwa, Rp1.000 itu bukan uang terbaik kita. Tapi usaha yang terbaik bisa jadi. Tapi itu usaha terbaik. Bayangkan di sela-sela ribetnya urusan ekonomi kita, kita nyisikan 1.000 setiap waktu sholat, dan itu lillahi ta'ala. Waduh, bayangkan feelingnya. Sehari 5 kali terketuk kolbunya untuk kurban. Setiap hari itu saya. Setiap hari terpupuk. Apa nggak punya nilai itu di hadapan Allah? Pasti punya nilai. Bayangkan dengan yang, Pak ini mau kurban, ikut nggak? Berapa? 2 juta. Nah. Enteng aja ya. Enteng duit dia banyak. Itu mentang-mentang tadi Ustaz. Ya itu karena banyak uang aja gitu. Lah, apakah dia dapat nilai di hadapan Allah? Wallahu a'lam. Lagi-lagi Allah yang maha menilai. Tapi paling tidak, bahwa justru bagi orang-orang dengan ekonomi terbatas, kurban itu bisa memiliki rasa yang luar biasa loh. Itu yang dicari sebenarnya Ustaz ya. Itu dia, sehingga kita bisa rasakan tuh gimana ketika Ibrahim alaihissalam harus menyembelih Ismail. Iya benar-benar. Ya barangkali gimana kita berjuang nabung 1.000 setelah setahun, wow terkumpul sekian. Kayaknya ini ngumpulin sekian berat banget nih. Udah bisa, itu harus dikorbankan. Padahal itu bukan nominal yang kecil buat dia sebenarnya. Bukan. Bagi dia bukan nominal kecil. Betul. Nah justru bagi orang-orang ekonomi terbatas, kurban ini memberikan kesempatan untuk, kembali kata kurban, mengakrabkan diri ke Allah. Mungkin yang tergambar Hakim ada semacam apa ya Ustaz? Celengan kurban gitu saya. Mungkin di sebelah saja ada saja kan. Siapkan aja. Buat pakai kaleng-kaleng gas roti kayak apa. Masukin 1.000. Udah. Dalam rangka mengakrabkan diri, mendekatkan diri ke Allah. Iya benar. Maka wajar setelah kurban dia akrab dengan Allah. Kenapa? Perjuangan setahun penuh. Akhirnya dia saksikan itu disembelih. Atau bahkan dia sendiri yang menyembelihnya. Di tempat panitia. Dikumpulkan di masjid, saya mau sembelih sendiri. Setelah sembelih, serahkan kepada panitia. Iya, benar. Pasti dia punya rasa dan fenomena yang, wah itu susah untuk dikatakan. Iya, betul. Karena itu yang harus direlakan dia, dikorbankan dia. Perjuangan dia selama setahun itu. Setahun. Itulah sejatinya takwa tadi. Bukan mentang-mentang Ustaz. Sehingga punya rasa. Jadi kalau kurban itu asal katanya korban artinya akrab, maka terrealisasilah keakrabannya dengan Allah. Iya betul. 1 tahun dia memupuk keakraban itu dengan 1.000. Betul. Disitulah nilai takwa itu juga terpupuk. Jadi. Gak terbayang rasanya itu Ustaz ya. Waduh, gak terbayang. Kita bukan bicara karena dia mampu, dia mungkin bisa beli lembu yang bla bla bla, nggak gitu Ustaz ya. Silakan saja nih mau berkurban pakai 100 ekor lembu, boleh. Nggak ada masalah, 100 ekor unta nggak ada masalah. Benar. Tapi dia harus berikan yang terbaik. Lagi-lagi ya Ustaz ya. Innamal a'malu binniyat. Iya benar. Nah bicara itu Ustaz, fenomenanya lain lagi Ustaz. Justru feelingnya karena apa ya, gengsi, malu. Malu ditengok punya mobil, punya kereta, punya motor kan, punya rumah, tapi nggak kurban. Nah, apa kata orang? Kadang ada loh Ustaz yang gitu. Daripada dibicarain bla bla bla, udah kurban aja. Nah kalau saya menilainya masih mendingan.
Oh, mendingan ya? Mending, masih punya malu. Oh, kadang ada yang nggak punya malu, Ustaz? Wah, ada nggak punya malu. Santai aja dia. Macam nggak ada masalah aja gitu. Ya, duit-duit aku mau kurban mau enggak urusan apa sama kalian? Oh iya, benar-benar. Jadi masih mending yang Masih tadi, mending dia punya malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Masih ada imannya. Lagian dagingnya bisa untuk masyarakat, Ustaz ya. Iya, Nggak mungkin mesti untuk dia semua. bermanfaat Iya, kan. iya benar-benar. Yang nggak peduli ini sama sekali. Waduh. Ada. Ya itu tadi, Ustaz. Malah yang dibeli itu tusuk satenya. Sama bara-bara apinya. Kita mau barbekyuan ini. Tunggu aja kuponnya. Malah itu yang dibeli. Wah, ini kan gawat ini. Tapi ya itulah apa ya, Ustaz? Fenomenal ya, Ustaz ya. Itulah fenomena. Itu fenomena itu yang apa namanya tadi mukhtalifun alwan lah, Ustaz yang beraneka ragam, bermacam-macam yang kondisi hari ini. Nah, ternyata tadi Ustaz angkat ayat, wah justru bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai, tapi nilai takwanya. Nilai takwanya. Alhamdulillah tadi apa ya? Ustaz berikan solusi buat kita semua. Barangkali satu di antara caranya takwanya seperti itu gitu. Iya. Oke. Kali. Jadi kita tidak bicara apakah itu wajib atau sunnah. Enggak itu lagi. Ya itu hukum milik Allah. Ya. Kita sebagai ulama berbeda pendapat. Oke, kita tidak itu. Terlepaslah apakah itu wajib atau sunnah. Sebagai makhluk Allah yang punya akhlak, yang punya etika. Ya. Ayo, masa iya sih? Ya, segitu banyak jajan untuk anak, segitu banyak belanja kita. 5.000 sehari kita nggak sanggup. Iya, benar. Masihkah kita punya moral di hadapan Allah? Masihkah kita berani tunjuk muka di hadapan Allah? Malu dong. Dan malu itu adalah bagian daripada iman. Nah minimal pakai itu saja. Nggak usah bicara wajib atau sunnah, ini udah. Punya muka nggak di hadapan Allah? Wah. Berasa ditampar-tampar nih, Ustaz. Apa ya? Kok rasanya ada feeling miskin di hadapan Allah itu. Malu rasanya, Ustaz. Malu. Ketika diberi lapangan rezeki justru ngerasa berat untuk berkurban gitu kan. Jadi apa ya, ketika mampu beli ini itu, mungkin nyicil ini itu, tapi untuk berkurban malah jadi ngakunya nggak bisa, nggak mampu nih kayaknya. Ya saya bilang tadi, punya malu ke Allah gitu kan. Iya. Gimana muka kita sama Allah gitu kan. Wah, yang apa namanya, ya betul-betul lah tamparan kayaknya harus diperbaiki nih Ustaz. Supaya ke depan nggak gitu lagi. Ya itu tadi pembicaraan kita, obrolan kita dengan Ustadz Hero terkait tentang kurban yang cukup ya saya rasa menampar kita semua lah untuk bagi yang mampu berkurban, ayolah kita berkurban gitu. Karena memang tadi disampaikan begitu dalam dan bahkan Ustadz Hero memberikan sebuah solusi bagaimana cara takwa untuk bisa berkurban insya Allah di tahun depan. Untuk itu seperti biasa di akhir video Ustadz Hero akan memberikan pesan-pesannya. Silakan Ustadz. Ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah. Ibadah kurban setiap tahun kita lewati. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Sebagian lagi mengatakan hukumnya sunat muakkad. Tapi ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Barangkali itulah yang di tengah, wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya mampu atau tidak mampu? Itu tergantung kepada kejujuran kita. Karena hanya dengan Rp5.000 sehari, kita sudah bisa berkurban. Intinya, bahwa kurban itu nilai yang diambil oleh Allah adalah takwa. Bahwa takwa itu mencerminkan kecermatan kita, ketelitian kita. Maka cermat-cermatlah dalam berkurban. Kalau tidak sanggup sekali mengeluarkan uang, maka tabung sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan sehari sekali, atau bahkan setiap waktu sholat dengan Rp1.000 sekali. Maka insya Allah dengan sehari 5.000, satu bulan 150.000, satu tahun 1.800.000, insya Allah kita bisa berkurban. Dengan nilai-nilai ketakwaan yang setiap hari kita pupuk, karena kita menabung untuk mengakrabkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sesi video kita hari ini, banyak ikhwan dan akhwat sekalian yang tersadar untuk berkurban, dan menjadikan ini sesuatu yang, ya walaupun tidak dikatakan wajib,
tapi mengikut pada Rasul yang tidak pernah tidak berkurban semasa hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah dengan ajak, dengan enteng dan anteng. Itu saya pikir hari ini. Ya, terima kasih banyak buat Ustadz Hero atas ilmunya pada video kali ini. Satu hal tadi yang saya garis bawahi tentang kejujuran. Jadi bicara mampu dan tidak mampu itu tergantung kejujuran kita ternyata. Maka melalui video ini saya juga mengajak, ayolah kita untuk berupaya jujur dalam mengamalkan ibadah yang satu ini, yaitu berkurban. Selesai video kita kali ini, insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap kolom komentar kami terbuka bagi ikhwan wal akhwat yang ingin bertanya maupun request kira-kira ke depan kita bakal bahas apa. Itu saja. Bin Nasri minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.